Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nuril Azriani. Nah, di sini kita akan belajar tentang al-usra. Kemudian, sebelum kita belajar tentang al-usra, kita harus mengetahui kita nanti setelah belajar bisa dapat apa dan kita bisa bagaimana setelah belajar tentang al-usrah ini dengan tema al-usrah ini. Baik, mari kita lihat sekarang kita bisa apa saja nanti setelah selesai belajar al-usrah ini. Baik teman-teman, mungkin kita nanti setelah belajar al-usrah, kita bisa menjadikan siswa paham kosakata al-usrah. Jadi, kita nanti bisa paham apa saja kosakata yang ada di dalam al-usrah tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu membuat siswa lebih banyak menghafal kosakata al-usrah. Jadi setelah kita belajar tentang al-usrah, kita jadi lebih mudah menghafal atau lebih banyak penghafalan tentang kosakata al-usrah. Di dalam al-usrah itu ada apa saja, kita sudah di luar kepala karena kita sudah belajar tentang al-usrah di sini, dan nanti kita bisa menghafal atau lebih banyak mendapat kosakata di luar kepala apa yang ada di al-usrah tersebut. Nah, baik teman-teman, sekarang kita bahas tentang al-usrah. Kembali ke tema al-usrah. Apa sih al-usrah itu? Kalau kita lihat-lihat, makna al-usrah atau arti al-usrah itu yaitu keluarga. Jadi kita sudah tidak asing dengan kata keluarga dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arabnya itu al-usrah. Jadi bisa diartikan al-usrah itu adalah keluarga. Dan sekarang kita akan belajar ada siapa saja sih di dalam al-usrah tersebut dan bagaimana cara kita membuat kalimat ketika kita mempunyai sebuah mufradat dalam al-usrah tersebut. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan memulai. Ada siapa saja sih dalam al-usrah tersebut? Mufradat atau kosakata apa saja yang ada di dalam al-usrah tersebut? Baik, mufradat yang pertama atau kosakata yang pertama yaitu umun. Apa itu artinya umun? Umun artinya yaitu ibu. Nah, sekarang mari kita membuat kalimat dengan kata umun menjadi kalimat yang sempurna, yaitu Tabakhat ummu ar-ruzza. Jadi artinya tabakhat itu memasak, ummu ibu, ar-ruzza nasi. Sedangkan karena ibu itu seorang perempuan, maka tabakhatnya itu ditambah tak karena ibu itu muannas, jadi harus ditambah tak. Jadi artinya adalah tabakhat ummu ar-ruzza. Ibu memasak nasi. Nah, kemudian mufradat yang kedua yaitu al-ukhtu, artinya adik perempuan. Kita sekarang membuat kalimat dari kata al-ukhtu yaitu la'ibat al-ukhtu fil maidan. Nah, al-ukhtu ini sama seperti ibu tadi, bersifat muannas, jadi harus ditambah tak. Fi'ilnya harus ditambah tak, yaitu la'ibat al-ukhtu fil maidan, yang mana artinya adik perempuan itu bermain di lapangan. Nah, kemudian kita lanjut ke mufradat yang ketiga yaitu jaddun, artinya adalah kakek. Sekarang mari kita buat jumlah dari mufradat jaddun. Nah, karena jaddun ini tidak bersifat perempuan, jadi tidak usah memakai tak lagi seperti tadi ibu dan ukhtun. Sekarang kalimatnya yaitu akala jaddun ta'aman, yang mana artinya adalah seorang kakek ini memakan makanan. Ta'aman itu makanan. Jadi akala jaddun ta'aman dan tidak usah memakai tak lagi. Kemudian mufradat yang keempat yaitu jaddatun, yang artinya adalah nenek. Nah, di sini jaddatun itu bersifat muannas seperti al-ukhtun dan umun tadi, maka fi'ilnya itu ditambah tak lagi. Contohnya
Ista'malat jaddatun al-'asa. Jadi artinya adalah ista'malat memakai jaddatun nenek al-'asa, yaitu memakai tongkat. Jadi seorang nenek itu memakai tongkat. Kemudian mufradat yang terakhir yaitu abun. Apa sih artinya abun itu? Abun artinya yaitu bapak. Nah, di sini mari kita buat jumlah, yaitu zahaba abun ilal madrasati. Jadi karena abun di sini mudzakkar, tidak seperti muannas yang tadi yang ukhtun, ummun, jaddatun itu muannas dan ketambahan tak. Jadi sekarang abun itu mudzakkar dan tidak ketambahan tak, yaitu zahaba abun ilal madrasati, bapak pergi ke madrasah. Baik teman-teman, sekarang mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan mufradat al-usra dan beserta kalimat-kalimatnya. Mungkin teman-teman setelah melihat video ini atau belajar video ini, teman-teman bisa lebih menghafal mufradat-mufradat yang telah saya sebutkan tadi dan bisa mempelajari bagaimana cara penyusunan kalimat-kalimat tersebut sesuai mufradat yang ada dalam video ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.